Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau membahas tentang membuat slide presentasi sidang skripsi. Ya, slide presentasi sidang skripsi ini menjadi penting buat akhirnya kita bisa menjelaskan skripsi kita dengan baik. Ya, kita bisa tampilkan skripsi kita secara optimal dan akhirnya nanti para penguji paham apa yang kita buat pada skripsi ini. Ya, apa saja yang diperlukan, kita lanjut. Yang pertama adalah halaman depan. Ya, kita buat halaman depan semenarik mungkin. Ya, buat akhirnya kita bisa pede saat kita presentasi. Ya, apa saja yang ada di halaman depan? Ya, yang pertama ada judul penelitian. Ya, jangan lupa tampilkan judul penelitian di halaman depan ini. Ya, kemudian ada nama penelitinya. Kemudian ada pembimbing dan universitas, ya beserta turunannya biasanya, ya ada fakultas, kemudian program studi. Nah, ini yang wajib ada di halaman depan, ya. Kemudian berikutnya, ya kita tampilkan bab 1, ya ada pendahuluan. Nah, biasanya di pendahuluan ini tidak semuanya kita tampilkan, ya karena presentasi ini kita tampilkan poin-poinnya saja, ya jadi kita bisa tampilkan yang penting-pentingnya saja dari pendahuluan. Nah, biasanya di pendahuluan ini akan dibahas tentang latar belakang penelitian, ya. Jadi latar belakang kenapa kita mengambil penelitian ini, nah muncul di pendahuluan ini, ya. Satu slide menceritakan tentang latar belakang. Nah, biasanya berupa data, ya datanya bisa berupa tabel atau narasi, silakan saja, ya. Yang jelas isinya adalah menunjukkan data masalah dari skripsi kita atau penelitian kita, ya karena penelitian ini atau skripsi ini sebenarnya adalah memunculkan masalah, ya kita munculkanlah masalah di latar belakang ini sehingga menjadi alasan kita untuk melakukan penelitian di skripsi kita. Baik, itu di pendahuluan. Nah, kemudian di bab 2, ya bab 2 ini bercerita tentang landasan teori. Ya, landasan teori kita munculkan di satu slide pada saat kita membuat presentasi sidang skripsi, ya. Nah, kita menggunakan teori siapa, ya. Kemudian kita munculkan di sini, ya. Pengertian dari masing-masing variabel biasanya. Kemudian kalau ada indikator yang kita gunakan, yang kita munculkan juga di sini. Nah, kemudian juga memunculkan, ya kerangka pemikiran biasanya. Ya, kita munculkan kerangka pemikiran kita. Ya, biasanya ada X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, X3 terhadap Y, X1, X2 dan X3 terhadap Y. Ya, demikian. Kita mengambil sumber dari siapa, ya kemudian indikator-indikatornya apa saja kita munculkan di sini. Ya. Itu landasan teori di bab 2. Kemudian kita bahas berikutnya adalah bab 3, metodologi penelitian. Nah, di metodologi penelitian ini kita tampilkan, ya tempat penelitian kita di mana, ya waktu penelitiannya itu dari kapan sampai kapan, ya kita munculkan di sini. Kemudian juga ada populasi sama sampel, ya populasinya berapa, sampelnya berapa gitu, ya. Kemudian juga ada analisis datanya, kita menggunakan apa, ya. Di sini kita cerita, ya buat akhirnya nanti kita bisa jelaskan di bab 4, ya analisis data ini. Nah, kemudian di bab 4, ya ini ada hasil penelitian dan pembahasan, ya. Kalau tadi bercerita tentang analisis data menggunakan apa, ya di sini kita bahas ya hasil penelitiannya. Kemudian berikutnya di bab 5 adalah penutup. Nah, biasanya di bab 5 ini, di penutup ini ada kesimpulan dan saran. Ya, kalau tadi di latar belakang ada tujuan penelitian, nah di kesimpulan ini ya kita menjawab dari tujuan penelitian tadi. Nah, kemudian saran. Ya, sarannya seperti apa ya kita munculkan juga di sini. Biasanya ini tinggal kita copy paste saja dari skripsi kita, ya munculkan di sini kesimpulan dan sarannya. Ya, itu mungkin yang kita bisa bahas ya di slide presentasi sidang skripsi. Ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 dan bab 5. Contohnya seperti apa saya tampilkan. Ini ada salah satu mahasiswa bimbingan saya, ya. Nah, ini di slide pertamanya ini ada
judul penelitian, ya, kemudian ada nama penelitinya, kemudian logo kampus, ya, atau logo universitasnya, kemudian pembimbing, ya, kemudian di sini nama universitasnya, program studi sama fakultas. Nah, ini slide judul, halaman judul, ya. Kemudian berikutnya ada latar belakang. Ini kita masuk ke bab 1, ya, kita munculkan data latar belakangnya sehingga menjadi alasan kita untuk melakukan penelitian ini. Ya, saya katakan tadi penelitian atau skripsi ini adalah mencari masalah. Ya, kita munculkan masalahnya di sini di latar belakang. Kita cerita banyak di sini sehingga menjadi alasan kita untuk melakukan penelitian, ya. Nah, kemudian ada tujuan penelitian. Ya, di slide ini menampilkan tujuan penelitian. Kemudian saya lanjut. Nah, ini kerangka berpikir. Ya, kita munculkan kerangka berpikirnya. Kalau di sini ada X terhadap Y, ya bisa jadi nanti di penelitian teman-teman ada X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, X1 dan X2 terhadap Y. Yang jelas di kerangka berpikir ini kita munculkan kerangka berpikirnya seperti apa. Ya, yang di dalamnya ada variabel, kemudian indikator, kemudian mengambil sumber dari siapa. Gitu. Berikutnya ada hipotesis. Ya, hipotesis ini umum, ya. Kita lanjut saja. Nah, kemudian ada teori. Ini kita masuk di bab kedua, ada teori. Ya, kita menggunakan teori, ya, untuk variabel kita menggunakan siapa. Ya, referensinya kita tulis di sini. Nah, kemudian ada metodologi, ya, ada populasi sampel, kemudian juga ada teknik pengumpulan datanya seperti apa, ya, kita bahas di sini. Ya, kita lebih banyak cerita. Nah, kemudian ada metodologi, ya, atau metode analisis data. Ya, kalau di sini ada memunculkan rumus-rumus, biasanya pas saat presentasi kita tampilkan saja, rumusnya tidak perlu disebutkan. Ya, berikut adalah metode analisis datanya. Ya, ada uji validitas, uji reliabilitas, koefisien korelasi, determinasi, uji signifikansi, regresi linear. Ya, gitu saja. Baik. Berikutnya ada hasil penelitian. Jadi kita tampilkan hasil penelitiannya, kita cerita di sini. Ada uji validitas, hasilnya seperti apa. Kemudian uji reliabilitas, hasilnya juga seperti apa. Koefisien korelasi, ya, ini hasilnya seperti apa. Ya. Kemudian ada, ini masih hasil penelitiannya, ya. Nah, kemudian kesimpulan. Ya, kesimpulan ini berarti menjawab dari tujuan penelitiannya kita tampilkan di sini. Poin 1, poin 2, poin 3. Gitu ya. Kemudian berikutnya saran, ya. Yang kita sarankan apa, ya kita munculkan di sini. Biasanya tinggal copy paste saja dari skripsi kita. Baik, itu yang kita bisa bahas, ya, untuk membuat slide presentasi pada saat sidang skripsi. Apabila nanti ada kesulitan atau ada pertanyaan, silakan diisi pada kolom komentar. Kita ketemu lagi pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.